warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai Human Rights and Kantian Ethics, di mana kami berempat beranggotakan saya sendiri Peleanti, rekan saya Anici Azalia, Rezi Refliasa Putri, dan Tasnim Fauzia. Di mana pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas beberapa topik. Pertama, bagian pendahuluan, kedua hak asasi, ketiga hak kesetiaan dan kompromi penyimpangan praktik, dan yang keempat etik Kantian, terakhir kesimpulan. Nah, kami memulai diskusi mengenai hak asasi manusia. Cara mendekati etika yang mungkin memiliki daya tarik yang cukup besar bagi individu atau kelompok yang didiskriminasi secara tidak adil, atau ingin mendapatkan dukungan yang jelas dari tindakan politik dan perubahan dalam hukum serta sikap masyarakat. Sayangnya, tidak sulit untuk menghasilkan daftar hak yang panjang tanpa mempertimbangkan sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajiban yang dihasilkan, atau prioritas yang harus digunakan jika hak tidak konsisten satu sama lain. Contoh sederhana dari masalah yang muncul ketika hak, kewajiban, kesepakatan dan janji dicampur secara bersama dengan cara yang tidak membantu. Nah, tahap berikutnya adalah pertimbangan etika kan yang hanya bisa menjadi pengantar singkat ke salah satu cara memandang etika dengan cara yang paling canggih dan dapat diperdebatkan. Nah, untuk berikutnya secara lebih detail akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya, hak asasi manusia. Teori deontologis dalam etika adalah teori yang menyatakan bahwa beberapa tindakan itu benar atau salah. Terlepas dari konsekuensinya, ini biasanya mengarah pada beberapa pertimbangan hak, tugas, dan kewajiban. Jadi, pendekatan deontologis untuk pengambilan keputusan moral didasarkan pada aturan dan prinsip yang mendorong atau membatasi tindakan daripada berfokus pada konsekuensi. Meski bersimpati pada gerakan revolusioner, Bentham berpendapat bahwa manusia itu sewenang-wenang dan bergantung pada konteks. Kita bisa melihat ini pada daftar tuntutan dalam Magna Carta, yang merupakan refleksi keprihatinan politik dari rakyat Raja John yang meningkat pada tahun 1215. Di sini, dijelaskan bahwa mereka memiliki hak kepada siapapun mereka menjual, menolak, atau menunda penjualan, di mana bindungan ikan untuk masa depan akan disingkirkan dari Thames dan Menai dan di seluruh Inggris, kecuali di pantai laut. Sementara, kalimat yang dikutip terakhir tidak diragukan lagi memiliki kepentingan ekonomi yang krusial bagi banyak orang. Perintah bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau dipenjara atas permohonan seorang wanita karena kematian orang lain selain suaminya. Kutipan ini berasal dari Stott tahun 1980 yang memberikan terjemahan Magna Carta dengan komentar. Nah, pertimbangan modern tentang hak inheren semua orang telah bergerak jauh ke atas. HAM adalah pernyataan umum yang dimaksudkan untuk berlaku bagi semua orang, terlepas dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Deklarasi Universal HAM oleh PBB pada tahun 1948 adalah salah satu contoh paling dikenal di serangkaian pernyataan yang ada. Pasal-pasal dalam deklarasi ini seringkali sangat luas maknanya. Misalnya, pasal 1. Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Orang mungkin berharap bahwa kebanyakan orang akan setuju dengan sentimen yang mendasari pernyataan tersebut dan merefleksikannya dalam tindakan mereka. Namun, akan sulit untuk mengangkat masalah definisi dan penerapannya. Misalnya, yang pertama, pernyataan yang berkaitan dengan pengakuan oleh manusia adalah atas hak-hak manusia lain. Lalu bagaimana hubungannya dengan yang belum lahir, orang mati, organisme hidup lain, atau bahkan ekosistem dunia? Permasalahan yang kedua, apakah semua manusia benar-benar diberkahi dengan akal dan hati nurani?
Sebagai pernyataan fakta, ini tampaknya mengabaikan beberapa individu. Yang ketiga, bertindak dalam semangat persaudaraan adalah hal mendasar bagi beberapa agama dan aspirasi bagi banyak individu. Dan yang terakhir, pasal ini dan beberapa pasal lainnya tampaknya ditujukan kepada pemerintah dan dapat dengan mudah dibaca sebagai hal-hal yang harus dilakukan pemerintah untuk rakyatnya, dibandingkan sebagai panduan untuk tindakan individu atau rakyat. Oleh karena itu, pembahasan ini tampaknya lebih mengarah pada lingkup politik, bukan etika individu. Nah, hal yang terpenting adalah mempertimbangkan kembali pasal yang seolah-olah merujuk langsung ke organisasi. Misalnya, pasal 19. Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan dan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang batas negara. Dengan pasal ini, mungkin bisa saja karyawan akan menempelkan ini di atas meja mereka atau mengirim salinan anonimnya kepada manajer. Pada tidak semua budaya berorganisasi ataupun tidak semua budaya organisasi mendukung kebebasan berekspresi seperti ini pada prinsipnya atau di dalam praktiknya di lapangan. Selanjutnya itu pasal 24. Setiap orang berhak untuk beristirahat dan bersantai, termasuk pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan berkala dengan bayaran. Nah, hal ini jelas berkaitan dengan praktik organisasi dan mengangkat masalah menarik sejauh mana hak tersebut dapat dilampaui dalam keadaan tertentu, misalnya dengan pembayaran lembur dan bonus. Disitulah individu dengan bebas menggunakan hak untuk memilih kondisi kerja mereka. Beberapa poin umum yang harus dipahami di sini, yaitu fakta bahwa kita memiliki hak atas kebebasan berbicara, tapi menyiratkan kewajiban untuk tidak melanggar hak individu lain atas kebebasan berekspresi. Namun, apakah kita tidak berhak menggunakan alasan dan penilaian dengan memutuskan komentar apa yang pantas atau tidak pantas untuk kita dan orang lain dalam situasi tertentu? Nah, hak untuk mengatur diri sendiri dan orang lain mungkin tidak termaktub di dalam deklarasi PBB, tetapi tersirat di dalam menjalankan peran seorang manajer. Begitu juga dengan memberikan jam kerja yang tidak sesuai kepada orang lain dapat berdampak buruk pada kualitas kehidupan kerja dan kelangsungan bisnis kita. Baiklah, saya akan menunjukkan presentasi mengenai hak, kesetiaan, dan kompromi penyimpanan praktis. Di sini ada 3 prinsip. Yang pertama, yaitu saya memiliki hak dan saya tidak akan mundur dalam tuntutan berdasarkan hak-hak itu. Yang kedua, yaitu saya memiliki prinsip yang tidak akan pernah saya kompromikan. Yang ketiga, yaitu saya tidak akan pernah mengingkari janji. Ketika seseorang tetap berpegang teguh terhadap 3 prinsip ini, bisa saja mengakibatkan masalah berupa hak dan prinsip, membuat janji, dan kepastian mutlak yang ia pegang. Untuk memahami lebih lanjut, kita dapat melihat situasi berikut. Misalkan di sini saya memiliki kesepakatan dengan keluarga saya tidak akan bepergian ke luar negeri karena adanya kebutuhan mendesak berupa merawat tanggungan yang sedang sakit parah. Di sisi lain, perusahaan membutuhkan saya untuk mengikuti negosiasi kontrak yang berada di titik sulit dan keahlian yang saya miliki sangat penting. Apa yang harus saya lakukan? Jika saya berterus terang kepada perusahaan mengenai batasan-batasan perjalanan ke luar negeri, bisa saja perusahaan menerima hal tersebut. Tampak salah jika perusahaan memaksakan saya untuk tetap pergi ke luar negeri mengikuti negosiasi tersebut. Karena bisa saja saya mengakibatkan masalah berupa yang berdampak kerugian bagi perusahaan, sehingga rekan-rekan kerja saya tidak menyukai atau membenci saya. Ketika kita mempertimbangkan janji atau kesepakatan saya dengan keluarga dan kesetiaan saya sebagai anggota tim, bisa saja saya menolak untuk tidak pergi ke luar negeri tersebut dengan memberikan alasan-alasan yang jelas, dan bisa saja perusahaan mengerti dan bersimpati dengan
alasan yang saya sampaikan tersebut. Karena situasi keluarga yang saya jelaskan itu merupakan bentuk rasionalisasi dari keputusan saya. Situasi berikutnya yaitu misalkan di sini saya memiliki kesepakatan dengan keluarga saya tidak akan bepergian ke luar negeri, sedangkan perusahaan membutuhkan saya untuk ikut negosiasi kontrak di luar negeri karena negosiasinya sedang berada di titik sulit dan keahlian yang saya miliki sangat penting. Apa yang harus saya lakukan? Di sini ada keseimbangan antara kesepakatan saya dengan keluarga dan peran saya sebagai anggota tim, di mana tampak salah bagi saya ketika tidak memilih tidak pergi ke luar negeri untuk mengikuti negosiasi kontrak tersebut. Dimana di berikutnya ada situasi ketiga, misalkan di sini ada kesepakatan saya dengan keluarga saya tidak akan bepergian ke luar negeri, sedangkan perusahaan membutuhkan saya untuk ikut negosiasi kontrak yang sedang berada di titik sulit dan keahlian yang saya miliki sangat penting. Jika terjadi kegagalan terhadap kontrak ini akan mengakibatkan krisis bagi perusahaan yang berdampak banyaknya hilang pekerjaan bagi staf-stafnya termasuk diri saya. Apa yang harus saya lakukan? Di sini saya bisa menjelaskan kepada keluarga saya bahwa jika saya tidak pergi ke luar negeri, maka saya akan kehilangan pekerjaan. Situasi yang keempat lebih complicated, di mana di sini adanya kesepakatan saya tidak akan pergi ke luar negeri karena kebutuhan mendesak berupa merawat tanggungan yang sedang sakit parah. Terus di sisi lain perusahaan meminta saya untuk ikut negosiasi kontrak di luar negeri karena sedang berada di titik sulit dan keahlian yang saya miliki sangat penting. Jika terjadi kegagalan kontrak ini akan mengakibatkan krisis bagi perusahaan yang berdampak hilangnya pekerjaan karyawan-karyawan perusahaan ini. Hal ini dapat kita lihat banyaknya faktor sulit yang saya pertimbangkan sebagai janji dan kesepakatan kepada keluarga dan sebagai anggota tim, sehingga terlihat adanya dilema moral. Pentingnya bagi perusahaan mengkompromikan masalah-masalah yang sedang saya hadapi jika dia menganggap saya sebagai anggota timnya. Misalnya posisi yang dapat diambil oleh perusahaan, dia bisa menggunakan segala upaya, menggunakan cara baik itu biaya ataupun waktu yang cukup lama untuk memenangkan kontrak tersebut. Dan sebagai upaya terakhir bisa menggunakan saya untuk ikut negosiasi kontrak tersebut. Jadi sangat penting bagi kita agar tidak melebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki melihat masa depan baik sebagai individu maupun sebagai manajer, karena adanya bahaya dari janji ataupun kesepakatan yang terlalu ketat yang mana akan mengakibatkan keadaan yang berubah, kesulitan yang terus-menerus ketika kontrak digunakan dalam situasi ketidakpastian dan jangka waktu yang sangat lama. Jadi banyaknya situasi nyata bukan pilihan benar ataupun salah, tapi tapi berupa hak yang saling bersaing yang merupakan pengertian lain dari kata benar. Jadi ketika kita berhubungan dengan dunia kontrak, janji, kewajiban, dan kesepakatan, kita akan selalu berhubungan dengan namanya debat, kompromi, dan kesepakatan sementara yang lebih lanjut. Jadi, salah satu argumen untuk melihat debat moral dalam konteks komunitas yang berkomitmen seperti perusahaan dan pentingnya mengakui peran yang dimainkan oleh kekuasaan, informasi, dan persuasi. Selanjutnya adalah Kantian etik atau etika Kantian. Kantian etik adalah etika yang dibangun oleh filsuf Jerman yang bernama Immanuel Kant. Menurut Kant, suatu perbuatan bernilai moral jika sesuai dengan norma atau kewajiban batiniah atau hukum. Ketaatan tersebut bukan lantaran karena takut akan dampak atau efek dari pelanggaran norma atau hukum, tetapi justru karena menyadari bahwa hukum tersebut adalah kewajiban. Kemudian Kant menghasilkan apa yang pada dasarnya pernyataan klasik etika deontologis, di mana tindakan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip rasional dasar yang dirangkum dalam berbagai pernyataan alternatif dari imperatif kategoris atau hukum moral. Sebagian dari alasan Kant mengembangkan pendekatan ini adalah ketidaksepakatan mendasar dengan pendekatan Hume.
Kant sama sekali tidak menerima bahwa tindakan moral diikuti dengan perasaan atau keinginan seseorang. Justru sebaliknya. Kita melakukan apa yang benar karena itu adalah tugas kita untuk melakukannya daripada kecenderungan kita. Sayangnya, perhatian pada nalar ini menghasilkan prinsip yang agak abstrak dan tidak mudah dikaitkan dengan banyak situasi praktis. Akan tetapi, beberapa dukungan langsung dapat ditemukan pada apa yang disebut dengan Golden Rule, yang menyatakan treat other only as you consent to being treated in the same situation. Yang artinya, perlakukan orang lain hanya jika kita setuju diperlakukan dalam situasi yang sama. Ide timbal balik ini secara historis ditemukan dalam beberapa sistem kepercayaan dan membentuk dasar pemikiran yang masuk akal tentang etika praktis. Pada Kant's Basic Rule atau imperatif kategoris terdengar mirip dengan Golden Rule ini. Terdapat 3 rumusan yang berbeda dari Kant's Rule yang menghubungkannya dengan praktik bisnis, seperti yang terdapat pada Bowie pada tahun 1999, yakni yang pertama, the categorical imperative or formula of universal law. Yang kedua, the formula of humanity or formula of the end itself. Yang ketiga, autonomy and the kingdom of ends. Yang pertama, imperatif kategoris dan rumusan rumusan hukum universal. Act only in accordance with the maxim truth, which you can at the same time will that it be a universal law. Bertindak hanya sesuai dengan pepatah yang melaluinya, di mana kita pada saat yang sama dapat menginginkannya sebagai hukum universal. Singkatnya, kita mempertimbangkan apakah suatu tindakan benar secara moral. Kita harus membayangkan bahwa tindakan itu akan menjadi contoh dari aturan umum yang diadopsi oleh setiap orang di setiap saat. Contohnya adalah ketika kita mempertimbangkan untuk membuat janji yang kita tahu tidak akan ditepati. Ini jelas bukan situasi yang layak karena sifat dasar dari janji itu adalah untuk ditepati. Namun hal ini telah dirusak. Oleh karena itu, ditolaklah ide untuk membuat janji palsu. Bukan karena memiliki bad feelings, tetapi karena ini adalah hal yang tidak logis apabila diterapkan secara universal. Jadi pendekatan ini bukanlah konsekuensialis, meskipun hasil tindakan akan ada dalam pikiran kita ketika kita ingin memutuskan apakah ingin suatu hal diterapkan secara universal. Namun fokus utamanya adalah pada tindakan. Formula yang kedua adalah the formula of humanity or formula of the end itself, atau rumus kemanusiaan atau rumus akhir di dalam diri sendiri. Act so that you use humanity whether in your own person in the presence of any other, always at the same time as an end, never merely as a means. Bertindak sedemikian rupa sehingga menggunakan kemanusiaan, baik dalam diri sendiri atau dalam pribadi orang lain, selalu pada saat yang sama sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana. Rumusan ini mencerminkan pandangan Kant tentang martabat manusia dan kebutuhan dasar untuk menghormatinya dalam semua situasi. Dapat dilihat setara dengan rumusan universal, menyiratkan bahwa pelaku lain memiliki hak untuk menggunakan akal budi mereka sendiri dan menunjukkan nilai moral melalui tindakan mereka sendiri yang dilakukan secara bebas sebagai kewajiban mereka. Rumusan ini siap diterapkan pada banyak situasi organisasi. Memang ini secara langsung menyerang growth managerial approach atau pendekatan manajerial secara mentah, di mana karyawan dan pelanggan hanya dapat dilihat dari segi pengaruhnya terhadap hasil keuangan perusahaan, yang hanya sebagai alat untuk kekayaan pemegang saham dan manajerial dimanipulasi sebagai alat untuk itu. Namun, jika tindakan mengakui tujuan orang dan mencari cara untuk menyeimbangkan pencapaian tujuan dengan memberi otonomi, khususnya kebebasan untuk bertindak dan menunjukkan nilai moral, maka ini dapat sesuai dengan pandangan Kant. Selanjutnya, formula ketiga adalah autonomy and the kingdom of ends. Quotes yang pertama, we should act that we may think of for self-legislating universal law through our maxims. Kita harus bertindak sedemikian rupa sehingga kita dapat menganggap diri kita sebagai pembuat hukum universal melalui prinsip-prinsip kita. Quotes yang kedua adalah,
The laws of the kingdom of ants are the law of freedom, but because it is the mark of free citizens to make their own laws, and because the content of these laws direct us to respect each citizen's free use of his or her own reason. Hukum kerajaan akhir adalah hukum kebebasan. Baik karena itu adalah tanda warga negara bebas untuk membuat undang-undang mereka sendiri, dan karena isi undang-undang tersebut mengarahkan kita untuk menghormati penggunaan bebas setiap warga negara atas alasannya sendiri. Versi imperatif kategoris ini dalam beberapa hal adalah salah satu yang paling mudah untuk dikaitkan, terutama karena menyebutkan kata undang-undang, dan ini mengingatkan kita akan pembuatan hukum dalam pengertian tradisional tentang peran tersebut. Jika dikaitkan dengan organisasi sebagai komunitas moral tujuan, maka quotes kedua mengingatkan kita tentang kebebasan dan otonomi warga komunitas ini. Selanjutnya, salah satu pengembangan kerangka Kantian mungkin dipertimbangkan di sini adalah karena W.D. Ross yang mencoba untuk mengatasi beberapa masalah yang disebutkan. Oleh karena itu, membubuhkan sedikit pelengkap pada kerangka Kantian. Ini dilakukan melalui gagasan daftar prima facie duties, yaitu tugas yang dapat diganti, tidak seperti imperatif kategoriskan. Nah, terdapat 7 di antaranya. Yang pertama, fidelity atau tepati janjimu. Yang kedua, reparation, yakni ganti kerugian yang telah kita lakukan kepada orang lain. Yang ketiga adalah gratitude, yakni balas kebaikan yang telah dilakukan kepada kita. Yang keempat, justice, gangguan distribusi utilitas yang tidak sesuai dengan manfaat. Selanjutnya, beneficence, berbuat baik kepada orang lain. Kemudian self-improvement dalam hal kebajikan dan pengetahuan. Dan yang terakhir ada non-maleficence atau tidak merugikan orang lain. Pada situasi industri di mana praktik kerja biasanya menyebabkan kecelakaan pada satu kesempatan yang tidak menguntungkan, sebagai manajer dapat dikatakan bahwa pada kesempatan ini manajer lalai. Salah satu cara mengatasinya adalah dalam arti praktis adalah dengan merujuk pada kewajiban pemeliharaan dan kewaspadaan yang berkelanjutan. Kita harus melaksanakan audit keselamatan dan berupaya meningkatkan pengetahuan tentang sistem dan resiko. Masalah terkait lainnya muncul jika kita mencoba menilai karakter seseorang yang telah menjadi sasaran secara sukarela atau tidak untuk sebuah program pelatihan intensif. Eksplorasi di bidang etika Kantian telah memunculkan banyak masalah daripada apa yang telah mereka pecahkan. Kantian etik tidak memberikan kalkulus untuk menyelesaikan masalah etika. Semakin menjelajahi area ini, semakin besar kesadaran akan kesulitan evaluasi moral dan pengambilan keputusan dalam konteks organisasi. Saya akan menyimpulkan materi yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, di mana dapat dikatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pernyataan umum yang dimaksudkan untuk berlaku bagi semua orang, terlepas dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut. Beberapa poin umum yang harus dibuat di sini, fakta bahwa saya memiliki hak kebebasan berbicara. Katakanlah juga menyiratkan kewajiban untuk tidak melanggar hak individu lain atas kebebasan berekspresi serupa. Namun, apakah saya juga berhak menggunakan alasan dan penilaian dalam memutuskan komentar? Apa yang pantas atau tidak pantas untuk dibuat oleh saya dan orang lain dalam situasi tertentu? Hak untuk mengelola diri sendiri dan orang lain mungkin tidak diabadikan dalam deklarasi PBB, tetapi tersirat dalam menjalankan peran seorang manajer. Selanjutnya, mengenai hak kesetiaan dan kompromi penyimpangan praktis, memiliki 3 prinsip. Pertama, saya memiliki hak dan saya tidak akan mundur dalam tuntutan berdasarkan hak-hak itu. Yang kedua, saya memiliki prinsip yang tidak akan pernah saya kompromikan. Dan yang ketiga, saya tidak akan pernah mengingkari janji. Dapat dikatakan bahwa dalam banyak situasi kerja nyata, pilihannya bukanlah kata benar dan salah, tetapi antara hak dan saling bersaing. Tentu saja menggunakan pengertian lain dari kata benar.
dalam dunia hak, kontrak, kewajiban, janji, dan kesepakatan, kita akan selalu memiliki konflik, dan satu-satunya jalan ke depan adalah debat, kompromi, dan kesepakatan sementara yang lebih lanjut. Nah, mungkin ini adalah salah satu argumen terbaik untuk melihat debat moral dalam konteks komunitas berkomitmen dan mengakui peran yang dimainkan oleh kekuasaan, informasi, dan persuasi. Nah, selanjutnya berbicara mengenai teori Kantian yang ditulis oleh Immanuel Kant. Singkatnya, jika kita mempertimbangkan apakah suatu tindakan tertentu benar secara moral, kita harus membayangkan bahwa tindakan ini menjadi contoh dari aturan umum yang diadopsi oleh setiap orang setiap saat. Kemudian, kita harus menilai secara logis akibat dari membuat janji yang kita tahu tidak akan kita tepati. Jika kita menerapkan aturan di atas, kita harus membayangkan bahwa semua janji dibuat tanpa niat untuk menepati. Ini jelas bukan situasi yang memungkinkan, karena sifat dari sebuah janji adalah ditepati. Inti dari janji adalah sebuah janji itu ditaati. Setidaknya, kecuali beberapa peristiwa berikutnya terjadi yang mungkin membuat janji yang diberikan tidak mungkin untuk ditepati. Oleh karena itu, kami menolak gagasan membuat janji palsu. Nah, gagasan tentang hak asasi manusia mungkin terlihat berbeda dengan penekanan revolusi industri pada kebebasan individu dan promosi diri. Tetapi pada kenyataannya merupakan bagian dari perkembangan pemikiran sosial yang sama. Rekonsiliasi hak individu dengan kewajiban yang sebagaimana yang ditempatkan pada masyarakat dan organisasi adalah tema utama yang berkelanjutan, sebagaimana dibuktikan oleh Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan Konsumen Minoritas. Tentu saja terkait dengan pengertian keadilan dan ketidakberpihakan dalam masyarakat. Selanjutnya, meskipun konsep hak asasi manusia mungkin terlihat dapat diakses oleh sebagian besar pembaca, etika Kant dapat tampak abstrak dan sulit. Ini sangat disayangkan, dan bagian tentang Kant di atas telah ditulis oleh untuk menjelaskan ide-ide di dalam konteks bisnis tanpa kehilangan inti dari pendekatan yang ketat ini. Nah, mungkin cukup sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Sampai bertemu lagi dalam presentasi berikutnya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.